Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bersua lagi di acara Hikmah, sebuah acara yang senantiasa menyajikan gambaran kisah perjalanan hidup manusia, bagaimana bertahan menyongsong hidayah dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang sangat bervariasi. Dan semoga ini menjadi satu penyikapan kita sebagai seorang manusia, kemudian kita mendapatkan gambaran dari kisah hidup orang lain, dan ternyata itu bisa jadi bagian hidup yang kita sedang jalani. Dan dengan gambaran ini mudah-mudahan akan menguatkan kita senantiasa ada di jalannya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau di beberapa waktu yang lalu atau di kesempatan yang lain kita mendapatkan gambaran bagaimana banyak saudara kita yang melewati jalan-jalan hidayah dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang mendengarkan radio, ada yang semula sebagai seorang penjudi, pemabuk, mendengar kajian Quran Sunnah ini, maka hatinya terketuk, jiwanya bergetar tatkala Quran Sunnah ini disiarkan begitu. Dan siang hari ini kita bersama keluarga yang luar biasa. Saya kebetulan ada di daerah Cawas, dan di sini saya bersama keluarga Bapak Rabiman beserta istri yang saat ini mendapatkan ujian, yakni Bapak Rabiman tersebut sakit yang sudah sangat lama sekali. Beliau tidak bisa beranjak dari tempat tidur dan hanya tiduran. Dan di samping saya ada istri beliau, ada Ibu Musringah. Kita sapa keluarga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi atau siang hari ini kami mendapatkan kehormatan untuk bisa membersamai ibu-ibu yang tabah atau Ibu Musringah yang tabah dan Bapak yang selama ini mendapatkan ujian sakit yang luar biasa puluhan tahun begitu. Nah, ini saya mungkin akan bertanya dulu kepada Pak Rabiman. Bisa sedikit disampaikan bagaimana awalnya Bapak menderita atau sakit ini dimulai tahun berapa, Bapak? Itu dulu waktu saya masih di SLTA, tepatnya di SPG Negeri Klaten, kelas 3, tahun 1981. Waktu itu saya bermain badminton, terus saya pas nyemes gitu, terus pinggang terasa sakit. Istilahnya kecetit. Oh iya. Nah, pada waktu itu ya sudah diusahakan baik lewat dokter atau lewat alternatif, tapi hasilnya sampai sekarang ya masih belum sehat benar. Sudah ke rumah sakit waktu itu ya, waktu kecetit itu tahun 1981 sudah ya sebenarnya sudah berobat sampai di rumah sakit DKT Solo. Sudah di ronsen, tapi hasil ronsennya menurut dokter yang merawat itu tidak ada penyakitnya, tidak kecetit gitu, tapi rasanya itu cuma pegel. Terus habis dari situ, karena penyakitnya itu masih ya belum ketahuan benar, terus saya mencoba pemijatan alternatif
Ya di sekitar sini saja, itu di daerah Japanan, tapi juga belum ada hasilnya. Terus pindah-pindah, kalau ada orang bilang itu saya turut, tapi tetap belum ada hasilnya. Sampai saya terjerumus ke istilahnya dukun, sampai apa itu katanya dibuat orang gitu. Ya. Terus akhirnya apakan itu istilahnya dicuclup atau apa itu. Terus keluar pakunya. Ya. Itu di Jogja sana. Tapi kenyataannya setelah pakunya diambil, itu sampai rumah juga tidak ada perubahan. Tetap pegel. Bahkan saya di SLTA selama 1 tahun itu saya izin khusus tidak mengikuti kegiatan olahraga. Baik. Tapi akhir tahun pelajaran itu lama-lama itu sepertinya sembuh sendiri gitu. Terus pas ujian olahraga akhir SLTA itu saya bisa mengikuti. Setelah itu sampai lulus di SPG, badan saya terasa enak. Saya bisa meneruskan kuliah selama 2 tahun di waktu itu IKIP Yogyakarta. Setelah 2 tahun kuliah, itu cuma diploma 2, tahun kurang lebih itu tahun 1983-184. Terus 185 saya mendapatkan SK tugas mengajar di SMP 2 Ngawen Gunung Kidul. Ya, itu berarti masa sebelum Bapak sakit. Ya, sakitnya kelihatannya sembuh sendiri gitu loh. Itu berarti mulai sakit dan tidak bisa berkegiatan itu mulai kapan Bapak? 1999. 99. Iya, saya sudah tidak bisa jalan biasa untuk mengajar, nggak bisa. Baik. Dan waktu itu sudah menikah? Udah. Sudah berputra juga? Sudah putranya? Udah 2. 2 ya, putra dan putri. Iya. Baik, saya akan beralih ke Ibu Musringah. Ibu dikala waktu itu Bapak berupaya untuk sembuh, tadi sempat disampaikan bahwa Bapak ke pengobatan alternatif bahkan sampai ke hal yang syirik, Ibu ya. Iya. Nah, waktu itu sebenarnya kondisinya waktu itu sebagai orang yang sudah ngaji atau belum? Kalau waktu itu belum, Pak. Belum ngaji di MTA, belum. Tapi kan dari awal, dari keluarga saya memang sudah tertanam ada pendidikan agama juga. Seperti itu. Ya. Oh, jadi mungkin karena banyaknya orang yang memberikan saran ya, bahwa di sana ada seorang yang melakukan pengobatan alternatif dan banyak berhasil, misalnya seperti itu. Iya. Dan memang ketika kita mendapatkan satu kesulitan yang berat begitu, terkadang pikiran nggak bisa dengan bening ya, memikirkan bahwa ini sesuatu yang kira-kiranya betul atau tidak, bahkan itu menurut agama pas atau tidak. Dan ternyata waktu itu sudah melakukan hal-hal yang karena saking beratnya cobaan ini. Dan Pak Rabiman, kapan sih sebenarnya mulai mendengar kemudian sampai akhirnya masuk menjadi siswa di Majelis Tafsir Al-Quran? Itu sebelumnya mendengar radio. Tahun 2007 atau 2008. 2007, ya.
Lah mulai awal radio Persada. Radio Sebelumnya MTA. kan MTA apa FM. itu? Ya, MTA. Ya, Ya. Waktu itu bersama ibu mendengarkan radio itu. Iya, tapi yang sering saya. Oh. Lah ibunya nyambi apa-apa itu. Oh, ya apa-apa. Ya, ya, ya. Dan apa respon komentar dari Bapak kemudian didiskusikan sama Ibu itu apa saja waktu itu? Kalau responnya itu ya saya langsung cocok gitu. Masuk di hati. Ini agama yang benar. Dengan kondisi Bapak yang waktu itu sudah berbaring terus. Udah. Nah, iya. Udah. Ya, ya. Dan follow up atau tindak lanjut daripada Bapak merespon adanya kajian yang bagus itu dengan cara apa waktu itu? Ya pengajian itu, pengajian minggu pagi. Lewat radio ya? Lewat radio, ya. waktu itu TV belum Betul. ada. Kemudian sempat sampaikan kepada Ibu ada pengajian bagus gitu? Iya. Iya. Ibu juga langsung cocok. Oh. Terus sebelum menjadi warga kan ibu itu kadang dengan anak saya yang ragil itu langsung ke sana mencari. Dekat dengan sini, dengan domisili sini atau langsung ke pusat? Langsung ke pusat. Oh. Belum tahu kalau di sini sekitar sini ada, belum tahu waktu itu. Langsung ke pusat, waktu itu masih di mana, Kemelayan. Masih Kemelayan. Ya, terus pindah ke SMA Dan waktu MTA. Ibu berdua dengan putrinya ya? Iya. Iya. Dan ketika Ibu ke sana, kemudian mendapatkan kondisi pengajian seperti itu, Ibu bercerita apa kepada Bapak? Ya, untuk waktu saya ke sana sepulangnya gitu ya, cerita pengajiannya ya enak didengar gitu. Seperti itu. Kalau putrinya juga tidak sering itu atau setiap Ahad ke sana atau Tidak, Pak. Oh, tidak. Jadi kalau sekiranya Bapak saya pamiti tidak bermasalah, artinya mengizinkan, terus kondisi saya juga sehat, anak juga sehat, pas tidak ada kegiatan sekolah saya ajak. Cuma tidak rutinitas tiap minggu ndak gitu. Ya. Kalau Bapak dipamiti tidak bermasalah, apa sesekali waktu bermasalah, Ibu? Bermasalahnya gini, Pak, terkadang kan mohon maaf ya, namanya orang sakit udah nggak bisa apa-apa, mohon maaf, terkadang yang ke belakang atau bagaimana itu bermasalahnya di situ. Terus terkadang perutnya itu kadang-kadang nggak beres gitu, Pak. Katakanlah kayak diare atau gimana seperti itu. Kan saya nggak berani ninggal. Betul. Ya. Dan itu berlangsung dari 2001 sampai sekarang, begitu ya. Berarti kalaupun sekarang ini Ibu melakukan kegiatan ngaji, itu berarti sudah bisa dipastikan kondisi Bapak, kondisi dalam keadaan baik, begitu ya. Betul. Iya. Dan mulai kapan mulai bergabung dengan yang ada di wilayah sini? Mohon maaf ya Pak Rudi, kalau seingat saya, kalau nggak salah gitu, bergabungnya jadi warga itu tahun 2021, kalau nggak salah. Ya. Tapi untuk mustamiknya 2018 apa 2019 lah kurangnya itu. Tadi malah Bapak mustamik dari radio itu sudah 2008 malah. Ini memang duluan ini Pak. Ini kan ada info juga dari teman yang di Semin, Pak Gino. Nah itu dimotivasi terus gitu, seperti itu. Terus dari Pak Joko Klaten juga, temannya juga. Jadi tambah semangat. Ya. Dan kalau Bapak selama menjadi ini berarti mustami terus ya, karena belum datang ya Bu, Bapak. Iya. Lah kepengennya jadi warga, tapi kan nggak bisa. Ya.
karena memang kondisinya misalnya seperti ini. Tapi kalau ibu sudah menjadi warga dan berkegiatan bersama warga yang ada di Cawas. Cawas berapa, Bu? Cawas berapa, warga mana? Cuma ada satu Cawas. Cawas satu. Cawas saja gitu ya. Iya, iya. Cabang Cawas itu. Dan Ibu, perjalanan yang bertahun-tahun, puluhan tahun ini merawat Bapak, apakah sesekali terbetik begitu dalam hati? Bosan, mohon maaf ya, karena setiap hari seperti itu, atau selalu dikembalikan kepada Allah sehingga mampu meredam gejolak hati yang seakan-akan tidak terima? Ya, jenuh. Manusiawi ya. Manusiawi. Seperti Bapak Rudi utarakan itu pasti manusia sama ya Pak. Wajar. Cuma ya itu kembali lagi takut dosa ya gitu. Jadi apapun kondisi Bapak, ya insya Allah semaksimal saya, semampu saya ya saya rawat seperti itu. Dan tidak terbesit juga saya untuk istilahnya gimana ya, nikah lagi dan lain-lain, enggak ada. Fokus merawat seperti itu. Ya, semuanya sudah dijalani dengan kondisi yang sekarang sudah memiliki putra dan putri. Yang putra sudah menikah, Bu? Alhamdulillah sudah. Dan kala itu bisa digambarkan pernikahan dengan kondisi Bapak sakit waktu itu seperti apa, Ibu? Susah juga ya Pak. Masalahnya kalau waktu saya tinggal menghadiri pernikahan anak saya. Waktu itu di rumah atau di mana? Di sana, di Banten, di Serang. Oh, istrinya kan tempatnya putri ya. Ya. Jadi kan ya harus banyak persiapan, harus ada yang jaga. Waktu itu? Bapak? Saya enggak datang. Ya. Tapi besan itu paham kondisinya. Paham. Tadinya enggak paham, taunya sakit aja, tapi enggak tahu kalau sakit seperti ini enggak tahu. Terus akhirnya kan ya jujur juga kayak. Ya harus. Seperti itu, apa adanya. Sekarang sudah tahu. Ya, dan pernah rawuh ke sini juga? Sudah pernah. Alhamdulillah. Jadi sudah secara langsung lihat kondisi Pak Rabiman. Ya, alhamdulillah. Dan mengerti bahwa Ibu dan Bapak mendengarkan atau menyimak atau mengaji di MTA, pernah tersampaikan hal itu? Kebetulan ibunya yang putri juga sepaham dengan kita, jadi enak. Gitu. Kalau bapaknya dulunya juga, tapi kurang tahu sekarang masih aktif atau enggak, saya kurang tahu. Yang jelas ibunya itu sama anaknya udah sepaham, sama-sama ngaji di MTA. Iya, ya. Bapak kalaupun di kondisi sendiri begitu di rumah, kemudian terkadang bersama ibu, itu apa yang dikerjakan Bapak? Membaca, mendengarkan radio atau nonton TV, dan apa Pak? Ya paling mendengarkan radio, kadang nonton TV. Ya, TV-nya di mana ya? Itu. Oh ini ya, ditutup itu ya. Iya. Ya. Terus terkadang itu Pak, kalau saya dapat brosur dari cabang, dia akan minta, terus saya kasih biar apa ya, nggak jenuh, biar pemikiran itu nggak pasif, maksudnya aktif gitu loh, berpikir. Jadi kalau setiap misalnya saya dapat kajian brosur dari cabang atau dari pusat, ya tak kasih sama suami. Ya intinya saling mendukung gitu aja Pak. Ya. Saling mendukung, saling melengkapi. Dan Ibu jelas sudah hadir di cabang dan paham
seperti dinamika yang ada di cabang, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz yang saat itu sedang mengisi, itu juga disampaikan oleh pada Bapak? Ya terkadang ya itu brosurnya itu saya sampaikan ya. Kepada Pak Rabiman, karena selama ini hanya anggap sajalah apa yang tersampaikan melalui media, melalui ibu itu adalah baru gambaran ya, mohon maaf, baru gambaran, angan-angan, karena tidak langsung hadir, begitu ya Pak ya? Iya. Bapak bagaimana bisa merasakan bahwa seperti ada kegiatan banyak elemen ya di sana, ada satgas. Oh Bapak ini berkunjung ke sini, misalnya warga ini berkunjung ke sini, tahu oh Bapak ini satgas kok ternyata tua, begitu misalnya. Dalam pikiran kita nggak ngerti, oh satgas itu mestinya muda-muda dan gagah-gagah begitu. SAR kok ada yang sepuh juga begitu. Apa yang jadi pemikiran Bapak waktu ketika mendapatkan ternyata seperti ini dinamika yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran gitu? Ya apa ya, karena memang yang ngaji istilahnya yang sadar kemudian mengambil dakwah lewat ini kebetulan ya sudah ada yang tua, ada yang muda. Ya saya menanggapi ya biasa saja. Biasa istilahnya ya itu tidak apa-apa, yang penting bisa berjalan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Dan Bapak merasakan bahwa ternyata hal tersebut mampu menggerakkan hati orang yang ngaji itu, meskipun sudah sepuh, sudah tua, tapi semangat untuk mengaplikasikan, untuk mengamalkan hasil kajian itu dengan cara bergabung di kesatgasan, Bankom, SAR dan lain sebagainya itu ternyata tidak menyurutkan karena usia, tapi ternyata di sana beliau-beliau mampu mengaplikasikan meskipun dalam kondisi apapun begitu. Nah, kalau saat ini ketika Bapak sebagai seorang mustami yang sebenarnya ingin menjadi warga, kalau diizinkan menjadi warga, bahwa tanpa harus datang itu menjadi warga itu mendapatkan rekomendasi dan diizinkan, pasti Bapak ingin tertulis sebagai warga begitu ya Pak ya? Iya. Saya kira Bapak ini memang sebenarnya menjadi warga, hanya saja memang mengaplikasikan hasil kaji ini dalam artian beraktivitas memang kondisinya seperti ini. Dan bisa jadi juga ini bagian kasih sayang Allah, tatkala dengan cara ini Allah justru mendekatkan hambanya. Bapak senang kajian di radio, TV, itu selalu diikuti begitu. Tapi bisa jadi juga tatkala kita mendapatkan satu kenikmatan kesehatan, belum tentu juga loh ya Bapak. Iya. Ada yang ternyata dengan sehat belum tentu beliau mampu melangkahkan ke masjid atau ke tempat kajian, itu belum tentu juga. Bapak pernah merasakan syukur tidak dalam kondisi sakit seperti ini, bahwa bisa jadi ini satu kasih sayang Allah? Ya pernah lah. Saya walaupun sakit seperti ini, saya dalam hati itu juga mendorong supaya istri itu lebih tabah dan sabar. Itu saya suruh untuk mengikuti cabang yang dekat dengan sini. Itu setiap mau mengaji itu saya peringatkan. Upamanya cuaca itu mendung,
Terus saya uyak supaya cepat-cepat persiapannya, nanti kalau hujan-hujan sudah sampai di cabang kan sudah ayam istilahnya. Ya, sebagai orang yang saat ini mendapatkan ujian sakit, ibu juga mendampingi seseorang yang sakit. Suatu kali pernah nggak Bapak panggil-panggil ibu, tapi karena ibu ada sesuatu yang kebetulan tidak mendengar. Kemudian Bapak sempat sedikit ada perasaan marah, ngoso, atau sebaliknya begitu. Ya, pernah. Sebentar, sebelum Bapak lanjutkan keterangan ini, ada baiknya kita jeda sejenak, nanti bisa disampaikan ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi sesi pertama, kita wawancarai pasangan suami istri yang luar biasa, ada Bapak Rabiman dan Ibu Musringah. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali di acara Hikmah untuk siang hari ini, dan ada di sesi kedua ini kita masih bersama Bapak Rabiman dan Ibu Musringah dari Cawas Klaten, dan kita berada di domisili atau dalamnya beliau. Dan saya langsung ke Pak Rabiman yang tadi sempat tertunda. Iya. Pak Rabiman, bahwa wajar dalam satu kehidupan rumah tangga, iya, kadang dengan kondisi yang aman, nyaman, tidak ada yang sakit, normal-normal saja, itu pun terjadi satu hal yang suka duga lah di sana. Nah, di antaranya sebagai seorang manusia biasa yang notabene justru mendapatkan ujian sakit ini, pasti ini lebih banyak mendapatkan ujian sabar begitu. Iya. Sebagai orang yang tidak bisa kemana-mana, gitu ya. Dan kalau sudah dipamiti bahwa ngaji itu sudah tidak terpikirkan, kita nggak mungkin akan teriak-teriak, nggak mungkin, karena sudah tahu bahwa beliau nggak ada. Tapi ketika belum dipamiti, ya, tadi masih tahu bahwa beliau ada di rumah, apakah pernah terjadi Bapak ketika memanggil karena ada butuh sesuatu yang perlu segera mendapatkan penyikapan atau layanan begitu? Ya, pernah lah. Ya, diantaranya apa? Waktu itu ibu di belakang rumah, ya entah apa, saya kurang tahu. Itu saya panggil tetapi nggak dengar. Akhirnya saya pakai alat apa itu namanya mah itu? Apa, Bapak? Yang gebuk itu loh, apa namanya? Cute apa? Kayak gini. Ya. Terus saya pukulkan ini di kan bilang kedengaran tok-tok itu. Gitu. Kan nanti lama-lama terus dengar. Oh. Ya. Kadang ibu ya marah. Kebetulan saya di belakang sana, Pak, dekat kali gitu loh. Oh gitu. Kan kadang nggak dipamiti ya, kalau ke sana ke belakang itu ingin kerja apa gitu. Mau pamit Bapak sedang sare? Ya enggak, sebenarnya enggak, tapi enggak bilang kadang. Ya. Tapi kadang-kadang ya bilang, saya di belakang rumah, jangan kempar-kempor istilahnya. Gitu. Kempar-kempor. Ya. Jangan panggil-panggil seperti itu. Ya. Itu ya, seperti itu. Iya. Kalau dengan ibu sendiri, apakah sesekali terjadi ya tadi Bapak bilang malah ibu sendiri yang nesu gitu. Nah, ini bagaimana Ibu? Ya, kalau saya ya kembali lagi ya, masalahnya ya memang benar nggak dengar. Saya kebetulan di sana,
gitu. Jadi Ya enggak apa-apa. seperti nggak mau disalahkan juga, gitu ya. Tapi habis itu ya biasa. Ya, 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 ya. Dan bisa sedikit disampaikan Ibu, ini keluarga sebenarnya maisahnya apa ya? Saya apa Bapak? Kalau Bapak jelas nggak mungkin ini. Saya tanya ke Ibu bagaimana Ibu? Kalau saya terus terang aja hanya ibu rumah tangga, Pak. Ibu rumah tangga. Nah, bagaimana? Mohon maaf, ini tentang income atau apa biaya kehidupan. Karena Ya. meskipun juga punya putra atau putri, apakah itu bagian yang senantiasa memuliakan orang tua dengan membantunya, gitu. Ya kalau untuk income aja ya terus terang aja pensiunan Bapak. Oh, Bapak pensiun. Waktu itu memang sudah waktunya pensiun Bapak? Belum ya? Ini pensiun dini. Oh, pensiun dini ya. Terus kalau sama dari anak-anak ya ingin memuliakan orang tua pasti. Tapi sayanya yang nggak mau. Artinya seperti apa? Biar dipegang anak. Yang terpenting bukan untuk foya-foya gitu, seperti itu. Buat masa depannya dia. Masalahnya kalau untuk makan tiap hari ya insya Allah cukup. Pensiunan Bapak seperti itu. Iya, iya, iya. Ini yang sungguh membahagiakan Pak Rabiman begitu ya. Dengan kondisi yang tidak apa-apa, pasti ibaratnya full semuanya diserahkan pada ibu begitu ya. Betul. Karena itu untuk pengelolaannya hanya ibu yang mampu memanage, sehingga kondisi ini memang ada yang mengalami seperti ibu. Terkadang kesabaran itu tidak bisa dikekang, sehingga terkadang suaminya masih sehat itu karena mengumbar hawa nafsu, dalam artian kalau Ustadz Ngendiko itu terkadang ini ada tetangga kok pakai kerudungnya baru, kok bagus, ini kadang-kadang kepengin gitu. Dan ini terjadi tidak hanya satu dua, banyak, bahkan memiliki hutang yang tidak bisa dinalar begitu. Nah, ini bagian introspeksi bagi kita semuanya yang saat ini menyimak acara ini. Dan pemirsa juga mengetahui dengan kondisi ini, bagaimana sebagai seorang ibu seperti Ibu Muslimah ini mampu bertahan untuk sabar melayani Bapak yang sudah sakit, tidak bisa berkegiatan apapun, bahkan tangan yang kanan itu tidak bisa untuk digerakkan, sulit ya, tidak ini bisa, bisa ya. Tapi mulai pergelangan ini nggak ada kekuatan ini. Ya. Lemah. Untuk pegang sendok saja nggak bisa ini. Berarti selama ini kalau dahar pakai ini. Oh, pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Ya, Iya. kondisi memang terpaksa melakukan dengan tangan kiri tersebut. Iya. Ya. Kemudian Ibu ataupun Bapak, bahwa dengan kondisi Bapak yang seperti ini, putra putri, bahkan dulu putranya ketika menikah itu menyampaikan ke desa atau mertua, calon mertua, itu seperti apa? Termasuk putri yang sekarang masih belum nikah, bagaimana Bu? Tidak istilah yang menutup pindah, malah justru memang saya ajarkan untuk anak-anak apa adanya, jujur seperti itu. Kalau kondisinya keluarganya kita maksudnya keluarga kita ini ya memang dibilang sehat ya enggak, dibilang enggak ya sehat. Memang kondisinya Bapak seperti itu ya terus terang saja. Dan itu selalu ditanamkan kepada dari Bapak Rabiman ataupun Ibu? Iya Pak, kalau Bapaknya ya mengajarkan seperti itu, saya juga seperti itu.
Terus dalam hidup ya apa adanya, sederhana, ndak usah neko-neko, seperti itu. Iya. Kalau yang sekarang ada di rumah kan putrinya ya, Putri. yang bungsu itu. Ada waktu-waktu yang atau istilahnya quality time atau waktu-waktu khusus untuk keluarga ini. Apakah utamanya kepada Bapak? Sesekali apakah dari putrinya itu ingin bercengkerama, bercanda dengan orang tuanya dan ingin mendapatkan nasihat-nasihat dari Pak Rabiman? Ya sering, Pak. Sering. Uh-huh. Kalau pas nonton TV kan di sini kan nonton. Nonton TV? Iya, pas nonton TV kan sambil kasih nasihat. Acara pada anak santai. itu. Acara santai. Ya. Di sini Pak, saya tanamkan untuk keterbukaan. Kalau misalnya anak punya masalah ya bilang aja sama orang tua, siapa tahu nanti orang tua bisa memberi masukan ataupun saran-saran dan lain sebagainya. Pokoknya terbuka gitu. Jadi komunikasinya ya lancar, biasa, ndak ada istilahnya yang gimana-gimana, ndak. Memang anak saya itu yang putri ini memang istilahnya saya gonteli ya Pak, nggak boleh kerja yang jauh memang. Maksud saya ya bapaknya sudah seperti ini ya kita harapkan sehat ya Pak. Namanya orang hidup itu nggak tentu, terkadang bapaknya sudah seperti ini terus saya katakanlah nggak enak badan dan lain sebagainya, anak di jauh semua kan repot seperti itu. Dan kalau putrinya ini yang bungsu ini sudah belum nikah ya Bu ya? Belum nikah, namun sudah waktunya menikah kah? Sudah. Sebenarnya. Pernah ada nasihat untuk itu Bapak atau Ibu? Ya pernah lah. Ya pernah, cuman anaknya itu ya intinya itu diarahkan sudah saatnya berumah tangga. Tapi kan yang namanya anak sekarang kan juga tidak mau dipaksakan toh Pak. Jadinya ya mungkin belum dapat yang srek atau yang cocok. Ikut ngaji di cabang Cawas? Untuk sementara ini belum Pak, masalahnya terkendala dengan kerja, waktu. Tapi sesekali terkadang saya ajak ke pusat, seperti itu. Tapi untuk pengamalannya ya nyontoh Ibu. Tuh, seperti itu. Memang belum bisa bergabung ke cabang. Kemudian untuk apa? Kalau teman-teman di cabang begitu Ibu, utamanya teman-teman ibu-ibu ya, putri-putri itu kebersamaan seperti apa sehingga Ibu mampu selama ini kuat kokoh begitu. Apakah selalu ada nasihat-nasihat pula dari ibu-ibu yang ada di cabang? Kalau kemarin-kemarin mungkin ibu-ibu di cabang kan belum tahu kondisi rumah tangga saya ya. Sekarang sudah tahu setelah silaturahim ya ada Berapa lama itu? Baru tahu itu berapa lama? Ya kemarin itu waktu silaturahim. Kalau tahun berapa? Ya kemarin-kemarin lah ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah tahu kondisi Bapak sudah ada. Cuma kebanyakan yang kalau di luar desa sini kan ada yang nggak tahu. Kalau Pak Narima itu tahu. Kalau yang dari kelompok saya itu udah tahu. Itu. Atau mohon maaf, keterbukaan dari Ibu sendiri yang belum menyampaikan. Memang ada sifat yang notabene tertutup. Ketika kita mendapatkan satu musibah, nggak usahlah orang lain menyampaikan, jadi tahu begitu. Tapi kita akan mendapatkan kebahagiaan itu pantas disampaikan. Tapi di sisi lain kita ada kewajiban 3T, ta'aruf, tafahum, takaful. Dan di situ pasti utamanya di keluarga paling kecil adalah kelompok begitu. Nah ini bagian untuk curhat
bisa bagian untuk saling mengertikan kondisi keluarga. Dan waktu itu ibu belum melakukannya? Kalau untuk kelompok sudah tahu ya Pak ya. Nah. Kalau di cabang itu ya saya sampaikan tadi, hanya orang-orang tertentu yang tahu kondisi rumah tangga saya. Artinya kondisi Bapak seperti ini gitu. Hanya orang-orang tertentu, tapi sekarang setelah ta'aruf, silaturahim ke sini. Jadi malah kayak pada salut gitu loh Pak. Salutnya bapaknya sakit, ibunya masih aktif ngaji, terus bisa bagi-bagi waktu itu loh. Itu seperti itu. Ya. Termasuk saat ini kami dari MTA TV melakukan wawancara di acara Hikmah ini, bagian dari menyampaikan syiar bahwa dengan ngaji ternyata membangun keluarga sabar itu bisa dilakukan. Yang sakit juga tidak berbeban, sekaligus bisa mengerti, sabar, bahwa didampingi seorang istri yang setia, begitu. Ini bagian yang patut untuk menjadi contoh kita semuanya bagi orang-orang yang memiliki keluarga yang sehat. Ini menjadi kesyukuran yang luar biasa, begitu. Pak Rabiman, didampingi seorang istri yang benar-benar mulia, dalam artian bersabar dari awal Bapak sakit sampai sekarang. Kalau pantas untuk disampaikan atau momen ini pas untuk menyampaikan, Bapak akan sampaikan apa kepada Ibu Muslimah? Ya, saya terima kasih kepada istri saya, masih tetap setia mendampingi sampai saat ini, walaupun kisah duka dan senangnya itu sudah dilampaui bersama, tetapi sampai saat ini masih tetap setia mendampingi. Ya, syukur alhamdulillah mempunyai istri yang setia kepada suami. Alhamdulillah ya. Ini bagian yang menjadi teladan kita dengan kondisi yang bertahun-tahun. Itu juga pernah dialami zaman Nabi siapa ya? Yakub apa Ayub ya? Ayub ya, yang sakit bertahun-tahun. Nabi tersebut, dan akhirnya ini malah istrinya lebih setia dari Nabi Ayub, insya Allah seperti itu ya. Ya enggak toh Pak. Iya, kenyataannya dicerita begitu, bukan dicerita, di sejarah begitu. Dan mudah-mudahan ini akan menjadikan keluarga ini senantiasa dalam ridho Allah, begitu, dan menjadikan kita semuanya dengan kondisi apapun, maka mengaji itu menjadi bagian yang sangat penting, karena kita disatukan dalam kebersamaan, sekaligus di sana kita mampu ketika mengaplikasikan, kita akan mampu bertahan dalam kondisi apapun, begitu. Kalau sebagai seorang yang saat ini sedang mendapatkan ujian sakit seperti Pak Rabiman, kira-kira nasihat apa untuk kami-kami yang sehat, begitu, agar kita mampu untuk melakukan ngaji ini dengan maksimal, Pak Rabiman? Ya, terima kasih kepada Pak Rudi, Pak Narimo, dan teman-teman kru semua dari MTA TV, termasuk dari cabang Cawas yang diketuai oleh Pak Narimo. Syukur alhamdulillah, belum lama ini Pak Narimo kan mengajak
semua warga yang ada di cabang itu untuk merekatkan silaturahim ke rumah saya mengucapkan terima kasih sekali, dan mudah-mudahan baik di cabang maupun di pusat itu semoga ngajinya itu tambah semangat, tambah istiqomah, begitu Pak. Iya. Baik, mudah-mudahan ini akan senantiasa ada di jiwa Pak Rabiman bersama-sama dengan warga yang ada di Cawas ini. Kalau Ibu Muslimah sendiri, apa yang selalu Ibu panjatkan doa kepada Allah dengan kondisi Bapak seperti ini, kemudian Ibu juga membersamai, apa yang selalu doa itu Ibu pohonkan pada Allah dengan kondisi yang seperti ini? Ya, kalau saya untuk doa suami, setiap sholat, setiap saatnya itu mohon kesembuhan. Mohon kesembuhan, mohon kuat iman Islamnya, dikasih umur panjang, juga dengan anak-anak, semoga jadi anak yang soleh-solehah, keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah, seperti itu. Ya, ya, ya. Ibu sendiri tidak meminta atau berdoa agar Ibu lebih sabar begitu? Otomatis Pak, Otomatis. cuma tadi tidak saya sampaikan. Baik, Ibu, Bapak, Pak Rabiman dan Ibu Muslimah, semoga apa yang bisa kami sampaikan kepada para pemirsa ini menjadi motivasi saya pribadi dan menjadi satu gambaran kisah kehidupan yang nyata, dan ini pantas untuk kita teladani, dan mudah-mudahan ini akan menjadi giroh semangat untuk kita semuanya dalam mengamalkan kajian Quran dan Sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian hikmah untuk hari ini. Mudah-mudahan kita akan mampu meneladani hal-hal yang baik, seperti hari ini kita bertemu dengan keluarga Bapak Rabiman. Saya Rudi Obianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.